Makanya dijadikan Al-Quran itu bahasa bermakna, artinya tidak cocok ayat dengan artinya. Iya tuh. Atau tidak bisa dijadikan sebuah bahasa. Bacalah, tapi baca itu bukan ABCD. Kalau ada alif, bagaimana cara baca alif? Kalau ba, bagaimana cara baca ba? Nah, kalau anak bertingkah, bagaimana cara membaca anak itu? Itu Al-Quran. Ini kebaca nih anak ini badung. Ini kebaca nih anak ini baik. Iqra seperti itu. Membuka potensi tasdiknya sangat banyak. Sehingga kebebasan untuk cara mencari jalan-jalan Allah itu banyak. Dengan syarat-syarat tertentu. Begitu. Di sini ada yang saya tandai dalam Al-Quran ini, Bu. Di sini pun saya ingin memahami makna. Kalau arti mungkin sudah jelas di sini tertulis, Bu ya. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 207. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Dalam artian mengorbankan dirinya, ini maknanya seperti apa, Bu ya? Mengorbankan dirinya nih. Terkesannya kan serem sekali gitu, Bu ya. Mengorbankan diri. Mohon petunjuk, Bu. Mengorbankan diri adalah orang yang membuang waktu kemanusiaannya dan mendirikan waktu-waktu ketuhanannya dengan mujahadah dalam masa perjuangan. Perjuangan mendekatkan diri kepada Allah, mencapai titik zikir fananya, mujahadah semua. Itu yang mengorbankan dirinya. Karena kalau dikatakan mengorbankan diri manusia, berarti yang harus dia pakai adalah diri keinsanan. Makanya Iqra bismi rabbikallazi khalaqal insan. Dia banyak memakai keinsanan dirinya daripada keduniaan dirinya. Ini yang mengorbankan diri. Karena apabila dia telah berkorban untuk Allah, maka dunianya akan mengikut. Tapi kalau apabila dia kejar dunianya, maka akhiratnya akan tinggal. Oh gitu ya. Jadi maknanya itu lebih banyak mungkin dalam kaitan mengorbankan diri ini diganti kebiasaannya itu dengan ibadah, mungkin gitu ya. Lebih banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga urusan seseorang itu dalam kaitan dengan dunia itu sudah Allah yang jamin. Bukan. Atau bagaimana? Bukan begitu maksudnya. Mengorbankan diri bukan mengorbankan dunia. Arti mengorbankan diri ini, fungsi dirinya lebih banyak fungsi keinsanannya daripada kemanusiaannya. Karena apabila keinsanannya sudah menguasai dirinya, maka keduniaannya akan mengikut. Dunia ini kan Al-Maidah, dia hanya hidangan. Yang harus dihidangkan siapa? Nggak mungkin pembantu dihidangi oleh juragan. Nah, tetapi juragan, apabila seseorang itu pembantu menjadi seorang juragan, maka dia akan punya pembantu lagi, akan menghidangkan. Tapi kalau derajatnya di bawah pembantu, alam tidak menghidangkan, tidak memberikan pelayanan sesuai perintah Allah. Minimal khalifah bumi, khalifah Allah di muka bumi, itu yang baru dihidangkan. Itu yang dikatakan mengorbankan diri, bukan meninggalkan anak istri demi belajar, bukan. Insya Allah, nah, gitu. Insya Allah, Pak. Lalu di Al-Quran ini kan, kalaulah Al-Quran ini berasa bermakna, di antara ayat-ayat ada yang mengatakan kami, aku. Ini berarti ada makna kami, dia, aku. Ini kemana arahnya pernyataan-pernyataan seperti ini, Bu ya? Allah memiliki dua hukum kitab. Pertama, kitabul wa'di, hukum yang tetap. Hukum tetap apa? Aku adalah aku. Tapi kitabul ta'lif adalah aku adalah dia.
Siapa dia? Ada nuraninya perwakilan Adam berserta ruh dan malaikatnya. Itu kami. Oh gitu. Iya, iya. Digolongkan kepada dia. Hu. Contoh Al-Hadid ayat 4. Iya. Nah, dia pakai hu. Wa huwa ma'akum. Iya. Aina ma kuntum. Kalau sudah dia pada dirimu, wa huwa ma'akum, aina makanya saya, maka saya aina, ma kuntum adalah kamu. Itu tujuan Allah. Supaya penolongan, pemberian pertolongan itu cepat. Maka dikatakan Allah lebih dekat daripada ulat leher kita. Oh, insya Allah, Bu. Jadi ya paham ya. Itu maksudnya kenapa dia lebih dekat, sedekat urat nadi itu, Bu, ya. Oh ya. Jadi makna ini dari apa yang dituliskan dalam Al-Quran ini bisa dikatakan dia ini bukan hanya batasan Alkitab doang ya, Bu, ya. Tapi memang banyak makna di sini yang terpendam, dan ini mungkin hanya bisa diketahui orang-orang tertentu, Bu, ya. Untuk bisa mengartikan makna-makna ini harus bagaimana, Bu, ya? Mohon petunjuk, Bu, ya. Kita harus memiliki pengetahuan tentang ilmu rububiyah. Rububiyah itu hakikat ayat yang ada dalam ayat. Kodrat huruf yang ada dalam huruf. Begitu. Kita harus punya kemampuan ilmu tadabbur Qur'annya. Contoh umpamanya Alif Lam Mim. Ya. Ini kebanyakan Al-Quran ini ditafsir oleh sebagian ulama. Iya. Tidak ada Al-Quran dan tafsir. Yang ada Al-Quran dan hadis. Itu tafsir itu adalah pikir, pemahaman atau syara ulama. Oh gitu. Ya, seperti imam yang 4. Iya. Dia memiliki tafsir. Iya. Nah, karena ada hak mentafsir Al-Quran. Dinamakan Ahlul Kitab. Setelah dia jadi kitab, hukum alamnya 1-9. Artinya 19 hukum dunia. Berjumlah 19 huruf dari Bismillah. Nah, kalau bermakna, itu adalah bahasa munajat. Karena ayat digeser, naik derajat menjadi kauliyah. Kauliyah menjadi munajat, munajat menjadi ma'rifat. Inilah Al-Quran. Ini yang dikatakan bahasa makna. Karena dia akan berubah wujud dari ayat menjadi kauliyah, dari kauliyah menjadi munajat, dari munajat menjadi ma'rifat. Oh iya. Begitu. Jadi apa yang kita baca di dalam Al-Quran ini sebenarnya tidak cuma bacaan, ini bisa terlihat dari huruf-huruf ini, Bu, ya. Apa sebenarnya makna dari huruf? Ya, Al-Quran ini kan hakikat Allah dan Muhammad. Ya. Ada ayatnya yang langsung, ada ayat yang tidak langsung. Ada muhammad, ada mutasyabihat. Kalau mutasyabihat itu suatu contoh cerita yang terjadi pada zaman Nabi yang tidak boleh dikerjakan di zaman Bani Adam. Oh gitu. Kalau yang Muhammad itu firman yang langsung untuk Bani Adam. Khalifahnya Allah, manusia. Iya. Zaman sekarang. Kalau begitu, di sini baru saya memahami banyak orang yang tidak paham tentang mutasyabihat dengan muqamat itu, Bu, ya. Dan kebanyakan yang maju ini ayat-ayat mutasyabihat yang tadi Buya sampaikan itu sudah tidak berlaku di zaman Bani ini. Dia berlaku di zaman Nabi, Bu, ya. Lalu membedakan mutasyabihat dengan muqamat ini seperti apa, Bu, ya? Garis besar yang barangkali, Bu, ya. Iya. Kalau membedakan mutasyabihat dengan muqamat, kalau muqamat itu ya ayyuhallazina amanu itu langsung. Oh begitu. Nah, tapi kalau sudah dia iktibar, menjabariyah kepada kejadian Nabi, nah itu mutasyabihat.
Baik Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud. Gitu. Itu mutasyabihat. Di dalam Al-Quran ini banyak rahasia-rahasia yang mungkin hanya orang yang memahami Al-Quran itu yang tahu rahasia-rahasia ini, Buya. Tapi seperti yang Buya sampaikan di lain waktu kemarin, bahwasannya di dalam Al-Quran ini, terutama Bismillah itu sendiri, ini tidak menceritakan, karena alif di situ tidak ada, ini tidak menceritakan Allah. Ini maksudnya bagaimana nih, Buya? Karena alif tidak ada, berarti tidak ada pembahasan alif di sini, kan alifnya hilang. Saya agak kurang memahami makna dari hilangnya alif di dalam Bismillah ini, Buya. Kalau di dalam harfiah itu kan Bismillah, ya, Buya. Namun di dalam Al-Quran ini Bismillah itu nggak ada, tapi Bismillah, terutama panjangannya Bismillahirrohmanirrohim. Ini memaknai alif yang hilang ini, mohon penjelasannya kembali, Buya. Saya agak kurang paham. Setelah alif itu, garis lurus itu dibaca dengan nama alif, maka potensinya sudah alaf. Alaf itu adalah gerakan batin, tersirat. Jadi kalau dilarikan ke diri, itu pemahaman diri. Allazina yu'minuna wabil ghaib wa yuqimunas shalah. Nah, jadi kalau kita ingin memahami kegaiban, hakikat daripada sholat itu sendiri, maka nyata Allah ini daripada alif yang ditulis. Tapi kita pahami alif yang ditulis, malah hilang dan tidak nyata dalam kebingungan. Ibarat kita mau belajar, dari kita nggak tahu diri, belajar mencari diri, dalam pelajaran hilang diri. Nah, sama potensi alif pada ilahiyah, potensi alif pada Rabbil Alamin, Allah bersifat dua kodrat, aftar dan ba'dal. Dikala aftarnya, sifat banyaknya, ahad namanya, tapi terbawa nurani, rohani, dan rabbani. Satu harus dikatakan tiga. Tapi sifat wahidun wal wajahudun, menghadirkan diri yang satu kepada Tuhan yang satu, nggak bisa dikatakan wahid itu ahad. Wahid dan ahad itu sudah beda. Jadi potensi diri pada sifat tersirat ada pada alif yang tersirat. Karena jumlahnya 19. Kalau alif tersirat tidak terhitung dan tidak terhingga. Kalau alif yang nyata 19. 1 sampai 9. Awal dunia, akhir dunia. Makanya Alkitab pedoman pembuka rahasia alam. Tapi pembuka rahasia Allah, lihat alif tidak tersirat, tidak tersurat, dia tersirat, maka carilah nyawamu yang tidak berdarah. Mana dirimu, nyawamu yang tidak menjalani yang berdarah. Nah, di situ kan dirinya gitu. Subhanallah. Nah, Insya Allah. Nah, makanya awal bermunajat itu Rasulullah, apapun yang dia jalankan, dia pastikan tujuannya kepada Allah. Dengan apa? Ilahi anta maksudi waradika matlubi. Ya Allah, hanya Engkau yang aku maksud. Maksud itu itulah makna. Nah, setelah kita mendapatkan batin mutlak dan batin wujud pada Allah, batin mutlak pada diri, barulah terjadi sambung rasa. Disinilah pemahaman itu datang. Jadi Al-Quran itu milik orang yang telah menerima amanah. Telah bisa menerima pemahaman. Contoh, ya ayyuhallazina amanu. Kita baca artinya, wahai orang-orang yang beriman. Padahal di situ amanu, bukan imanu. Maknanya apa? Begitu lagi. Coba kalau artinya apa? Artinya salah. Maknanya apa? Maknanya ada. Amanu berasal dari kata amanah. Aminun, aminun itu artinya amanah. Aminun itu artinya imana, aminun itu artinya imana. Imana itu aman. Jadi orang yang percaya kepada amanahku, maka amanlah dia. Aman itu artinya apa?
Udah tahu dia semua maksud-maksud Allah. Udah tahu dia makna-makna. Dilihatnya hakikat Allah dan Muhammad itu bismillah akan kepalanya. Al-Fatihah itu akan dada jantungnya. Al-Kafi itu akan dadanya. Goa itu. Ya kan? Kalbinya wayatalatab. Kakinya adalah Anas. Berdirilah hakikat Allah dan Muhammad. Itulah Al-Quran yang bermakna. Karena hakikat itu dalam makna. Iya. Coba suruh dirikan Al-Quran. Dia dirikan. Itu Alkitab. Iya. Tapi yang mendirikan seperti tadi. Jadi kalau ingin tahu apa itu Al-Quran. Kenapa dia bermakna? Apabila orang itu telah mampu menjalankan satu syarat. Apa tuh ya? 6.666 dihimpunnya, mampu dia himpun menjadi 114 surat. 114 surat, 14 surat, dia mampu menghimpun kepada 30 juz. 30 juz dia himpun kepada 7 Al-Fatihah. 7 Al-Fatihah terhimpun kepada 1 Bismillah. Bismillah terhimpun kepada alif. Alif terhimpun kepada ba. Ba terhimpun kepada titik. Titik asal mula jadi. Kalau dia tahu titik wujud asal jadi, maka dia tahu Al-Quran itu jadi. Insya Allah. Ya kan? Ya. Luar Sekarang biasa. saya tanya, dari alif sampai ya ada titik enggak? Alif sampai ya. Hijaiyah. Ada ya titiknya. Iya kan? Alif nggak ada, Bu ya? Coba. Di huruf hijaiyah Al-Quran. Alif, ba, ta sampai ya. Ada titik enggak di situ? Ada. Namanya apa? Titik. Itu bahasa Indonesia. Oh. Ya. Coba pertanyakan nama titik di Al-Quran itu apa? Wujudnya apa? Itulah penyebab Al-Quran itu ada. Itu pun masih bisa lenyap titik itu di dalam kosong. Di dalam ada sebelum semuanya ada. Nah, di sini saya bilang, kalau orang itu belum bisa menenggelamkan alif ke dalam ba, Iya. ya, menenggelamkan ba kepada titik, menenggelam ti kepada kosong, dia tidak tahu asal usul kejadian. Usuluddinnya lemah. Dia tidak paham Al-Quran itu apa. Oh, begitu. Kenapa Al-Kafi di tengah-tengah? Subhanallah. Iya kan? Rupanya sampai seperti itu kalau dikaji lebih dalam lagi, Bu ya. Ya. Jadi perbedaannya, Bu ya. Al-Quran, ada kan Al-Quran ini yang tidak ada artinya. Ini ada artinya. Dengan yang ada artinya. Ini ada nggak maknanya, Bu ya, perbedaan ini? Atau sama aja? Beda. Al-Quran yang pakai arti, Iya. itu sa'adiyah. Dikata kitab tidak langsung. Artinya boleh dibaca oleh perempuan yang lagi haid. Oh, begitu. Dipegang boleh. Iya. Dia bukan Al-Quran sahadah. Yang berterjemah ini. Iya. Iya. Gitu. Tapi Al-Quran sahadah, Al-Quran langsung. Iya. Yang tidak pakai penterjemahan. Tidak ada jabariyahnya di situ. Tidak ada tafsir-tafsirnya. Itu sahadah, langsung. Oh, gitu. Itu cara pembacaannya beda. Halaman awal genap, halaman kedua ganjil. Buka lagi genap, ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil. Begitu, depan belakangnya. Oh. Kalau Al-Quran Sa'adiyah, udah kacau. Halaman kemana-mana, surat kemana-mana. Oh, iya, iya. Karena sifatnya Sa'adiyah. Iya, iya. Beda yang sahadah ini, Bu ya. Beda dengan syahadah. Oh, semua. Gitu. Rupanya begitu. Apalagi sekarang Al-Quran sudah dihiasi dengan kaligrafi. Iya. Sementara Allah menetapkan titik satu aja ribuan tahun. Iya, Bu. Bergandengan titik dengan huruf aja itu ribuan tahun. Dan itu adalah jabariyah, bukan bacaan, bukan semacam tulisan yang diatur. Ini turunnya wahyu. Begitu. Kenapa surat At-Taubah itu tidak pakai bismillah? Iya. Sementara kata Allah, setiap yang tidak pakai bismillah bukan datang dari Allah. Nah.
Ini Padahal di situ sudah jelas. Akibat dari ayat pertama, Bismillah tidak mau dekat di situ. Karena Allah tidak mau bercakap-cakap dengan orang kafir. oh, itu maksudnya. Ya, gitu. Insya Allah ya. Jadi rupanya begitu penjelasannya. Alhamdulillah Bu ya. Baru saya akhirnya memahami. Ternyata seperti itulah mengapa Al-Quran itu dikatakan bahasanya bermakna. Dan untuk bisa memahami makna Al-Quran itu ternyata harus bisa memahami rububiyahnya, Bu. Di samping kita tahu dari hakikatnya dan marifatnya itu sendiri. Alhamdulillah Bu ya. Di kesempatan waktu ini, walaupun memang itulah tadi, dan seringnya begitu juga Bu ya. Waktunya ini subhanallah. Tapi alhamdulillah walaupun sedikit tapi sangat mendalam. Semoga menjadi satu ilmu yang bermanfaat bagi saya Bu ya. Insya Allah. Khususnya dan juga bagi rekan-rekan jemaah maupun pemirsa yang menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur dalam makom majelis zikir ma'rifatullah. Namun kiranya karena banyak jadwal juga Buya yang akan dihadiri, sebelum ditutup kembali saya memohon Buya berkenan menyampaikan pesan dan nasihat bagi saya, khususnya juga bagi jemaah dan hadirin yang menyaksikan channel YouTube ini. Insya Allah, mudah-mudahan sebagai amanah dari saya, berhati-hatilah dalam memahami Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah bahasa isyarah, bahasa wahyu yang harus dipelajari dari sejarah huruf menjadi kata, sejarah kata sampai kepada ayat. Ayat menjadi sebuah Alkitab. Itu prosesnya harus diikuti dan dipelajari lebih dalam.